Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara dan saudari yang dirahmati cintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'al atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Dan hal inilah yang harus kita berhati-hati. Kita harus waspada. Karena yang membatalkan pahala puasa itu tidak senyata yang membatalkan pelaksanaan puasa. Maka di sini kita coba untuk mengklasifikasi hal-hal yang membatalkan membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan hati. Yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah ketika hati ini tidak ikhlas melaksanakan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hati ini melakukan puasa dengan niat karena dia tidak enak dengan mertua kalau dia menumpang di rumah mertuanya, atau karena tidak enak dengan tetangga, atau karena tidak enak dengan orang lain, atau mungkin karena ada kebanggaan bahwa dia ingin memperlihatkan amal ibadah puasanya kepada orang lain. Maka hal ini bisa merusak pahala puasa kita. Karena tidak ada nanti di sisi Allah itu pahalanya ketika dia melaksanakannya hanya untuk mencari keridhaan atau perhatian sesama makhluk. Kemudian yang kedua yang dapat merusak merusak pahala puasa itu adalah ketika kita tidak bisa bersabar di dalam melakukan puasa. Nah, kesabaran itu ada di hati. Tentu kita di dalam berpuasa ini banyak cobaan, banyak godaannya. Sehingga hati ini kadang-kadang meluap rasa emosi. Maka rasa emosi, rasa marah itu kalau dia tidak terbendung, kemudian keluar dia dari lisan kita, maka itulah yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian kita mempunyai panca indera, kelengkapan anggota tubuh. Kemudian di kepala kita ada akal fikir. Ketika akal ini kemudian kita pergunakan dia untuk menipu orang lain, untuk berbuat siasat agar orang lain menjadi binasa, atau kita berbuat siasat untuk melakukan keburukan, maka ketika nanti dia dilaksanakan, maka itulah yang akan membatalkan pahala puasa kita. Kemudian kita punya mata. Ketika mata ini tidak bisa ditahan, tidak bisa dipelihara, tidak bisa ghadul basar, tidak bisa menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan membatalkan pahala puasa. Nah, di sini kita lihat bahwa pandangan ini kalau dia sekali pandang, maka itu adalah rezekinya, tidak akan dihitung dosa. Tetapi kalau dia pandang berulang-ulang kali, atau dia pandang sekali tapi dalam keadaan yang begitu lama, dia melotot sampai beberapa waktu lamanya, maka itulah yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian kita ada telinga. Nah, telinga ini ketika kita mendengar keburukan dan kemudian kita mengiyahkan. Ada orang yang ketika kita berpuasa, lalu dia mengajak kita untuk membicarakan keburukan orang lain atau memfitnah orang lain. Kemudian kita asik mendengar tanpa ada penolakan atau kita tidak segera berlalu dari tempat itu. Tapi kalau kita berat untuk bisa berlalu, maka caranya adalah kita mengungkapkan ke dia, inni shaim, saya sedang berpuasa. Ketika dia tetap saja, maka kita berusaha untuk menolak dengan hati kita.
seakan-akan kita mendengar tetapi kita sesungguhnya tidak mendengar. Maka itulah cara kita menolak agar tidak membatalkan pahala puasa dari sisi pendengaran. Kemudian ada lisan, dikasih kita lisan untuk berucap. Maka lisan ini kalau dia tidak terpelihara dari kata-kata yang kotor, maka dia akan bisa berpotensi membatalkan pahala puasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa berkata yang benar, yang baik, maka hendaklah dia berdiam diri. Kemudian lisan ini hendaklah dia jangan sampai memfitnah orang lain atau menggibah, ditahan. Kalau dia sudah terlanjur, supaya pahala puasanya tidak rusak, ucapkanlah istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Kemudian ada tangan. Nah, tangan ini jangan sampai menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil barang orang lain, kemudian kita mencuri barang orang lain, maka hal itulah yang bisa membatalkan pahala puasa kita karena kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan kita di saat kita berpuasa. Kemudian kaki kita dijaga untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat perjudian, tempat pelacuran, atau tempat-tempat orang yang mengkonsumsi narkoba. Ketika kita melangkah ke sana dan berdiam diri di sana, kemudian kita asik saja menontonnya, maka itulah yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Saudara dan saudari yang sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal mungkin yang kita perlu waspadai selama kita melaksanakan atau melakukan ibadah puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menjaga diri, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diselamatkan oleh Allah untuk diterima sebagai amal ibadah yang ikhlas, amal ibadah yang bersih tanpa noda. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.